Baik, kita lanjut ke bagian yang ke-17 dari kelas Enterprise Resource Planning. Di materi ini kita bahas tentang apa itu procurement ya, atau pengadaan. Ini merupakan bagian dari modul-modul ERP ya. Jadi procurement itu adalah proses pengadaan atau pembelian barang, jasa, atau pekerjaan oleh suatu organisasi atau entitas. Proses pengadaannya ya, atau mengadakannya bagaimana, nah itu dikatakan dengan procurement. Atau disebut juga serangkaian langkah, karena ada tahapan-tahapan ya. Serangkaian langkah yang diambil oleh organisasi untuk membeli atau mengadakan barang, jasa, atau pekerjaan yang diperlukan guna mendukung operasi dan kegiatan bisnisnya. Nah, di sini disebutkan barang, jasa, atau pekerjaan ya. Nah, ini ya berkaitan dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya pengen barangnya gitu, kalau perusahaan produksi ya berarti bahan mentah, bahan baku yang akan dijadikan bahan jadi gitu ya, barang jadi. Ya, atau bisa juga jasa, artinya menyewa orang untuk melakukan hal tertentu begitu ya. Atau pekerjaan tertentu. Pekerjaan tertentu ini misalnya bagian dari proses yang dilakukan di dalam sebuah perusahaan itu dikerjakan oleh pihak lain. Ini mirip-mirip dengan pengadaan atau pembelian jasa sebetulnya, tetapi yang difokuskan adalah mereka dituntut untuk mengerjakan hal tertentu. Ya, seperti itu. Anggap saja lah misalnya seperti perusahaan outsourcing ya. Jadi mereka menyediakan tenaga keamanan atau security misalnya, atau tenaga kebersihan, cleaning service, yang itu dikelola oleh pihak ketiga. Jadi kita yang punya perusahaan ini membeli pekerjaannya mereka atau membeli jasanya mereka, begitu ya. Itu kurang lebihnya seperti itu ya. Atau bisa juga dikatakan aktivitas perusahaan ketika sedang melakukan pengadaan barang untuk kebutuhan produksi. Kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Nanti di sini ada kata kuncinya ya, transparan, efektif, dan efisien. Karena apa gunanya pengadaan gitu ya, pengadaan yang secara resmi dilaksanakan kalau tidak punya tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya untuk menekan biaya, untuk menjadikan langkah-langkah yang diambil itu sebagai langkah yang tepat dan seterusnya gitu ya. Jadi tentu ada maksudnya gitu, kenapa diadakan procurement. Nah, tujuannya adalah untuk membeli ya, untuk memesan pembelian, kemudian untuk mendapatkan persediaan dan layanan kalau dia berhubungan dengan jasa ya, kalau persediaan berhubungan dengan barang. Kemudian pengembangan kontrak kerja berkala. Nah, ini juga sama. Jadi dengan perusahaan tertentu itu melakukan kerjasama, nanti mereka menyiapkan bahan mentah atau bahan baku misalnya gitu ya. Nanti per tahun misalnya atau per 5 tahun itu dilakukan pembaruan, pengembangan, bahkan misalnya untuk jumlahnya jadi bertambah begitu ya, atau bahkan berkurang. Kemudian mengurangi kelebihan properti dan peralatan, ini sama tujuannya ya. Jadi pengadaan itu dimaksudkan bisa untuk mengurangi kelebihan juga, dalam arti apa? Nanti ya kalau istilahnya ya, kalau procurement tuh kalau yang paling mudah itu disebutnya adalah lelang gitu ya. Nah, di sini bisa mengurangi kelebihan properti. Jadi kalau punya kelebihan barang ya udahlah dilelang saja begitu ya. Termasuk juga peralatan. Nah, kenapa procurement itu perlu dibikin sistemnya begitu? Kenapa kok disistemkan begitu ya? Alasannya adalah supaya terjadi efisiensi dari sisi operasional. Operasionalnya jadi lebih gampang, lebih mudah, lebih cepat, lebih tepat begitu. Kemudian transparansi tadi ya. Jadi lebih transparan kalau pakai sistem. Kenapa? Karena semuanya tercatat, semuanya terdokumentasi dengan baik, bahkan rekapitulasinya bisa langsung dilihat gitu. Tidak seperti cara manual gitu yang kita harus buka-buka dulu dokumen-dokumennya gitu ya. Memang di sistem juga perlu buka-buka dokumen, tapi secara digital, jadi lebih cepat, bahkan bisa dibandingkan begitu ya, lebih mudah membandingkannya. Kemudian dari sisi visibilitas ya, ini kaitannya juga dengan transparansi ya. Dari sisi visibilitas ya tadi lebih mudah kita melihat rekapitulasi dan seterusnya. Kemudian akurasi.
Ya, dari situ nanti ketika menggunakan sistem akan tampak kalau pengadaan gitu ya dalam lelang itu kelihatan bidnya berapa begitu, penawarannya berapa dan seterusnya, dan itu akurat. Kalau terjadi kesalahan input dari bagian yang peserta lelang, maka risikonya dia sendiri begitu. Kemudian meminimalkan kesalahan. Ya itu tadi ya, termasuk akurasi itu. Kemudian pemantauan pengeluaran, ini bisa dengan sistem procurement. Jadi kelihatan nih yang sudah dikeluarkan untuk ngadain ini atau membeli ini nih udah berapa gitu. Kemudian kepatuhan dan keamanan, ya, karena dari sisi syarat prosedur ya SOP itu harus sesuai. Kemudian dari sisi keamanan data juga pasti akan dipertimbangkan ya. Interaksi menggunakan sistem jadi lebih mudah, bisa dari mana saja, bisa tidak terikat dengan waktu, walaupun memang kalau procurement tuh waktunya dibatasi ya, tetapi maksudnya adalah diaksesnya bisa siang bisa malam dalam rentang waktu yang sudah disediakan gitu, sehingga lebih mudah gitu. Kemudian manajemen risiko juga lebih terkendali dan lebih mudah dalam penanganan karena berada dalam sebuah sistem. Hemat biaya di tahap awal memang mahal ya, tetapi pada saat sudah berjalan nanti akan kerasa bahwa itu sangat menguntungkan kalau menggunakan sistem yang terkomputerisasi ya. Kemudian mudah diaudit, nggak perlu kemana-mana, buka aja sistemnya, silakan dibuka ini, buka ini, buka ini, begitu bisa diperintahkan oleh auditor untuk penggunanya nanti melakukan pembukaan data ya, seperti itu. Kemudian juga untuk pelaporan jadi lebih mudah, tinggal generate saja. Kalau menggunakan sistem semuanya mudah ya. Tergantung nanti dari programmernya pada saat diminta laporan tertentu, nah dia sudah sediakan formatnya. Jadi pengguna itu tinggal klik saja laporan, sudah langsung bisa muncul. Misalnya nih untuk pengadaan yang ini misalnya gitu ya, itu laporannya bisa langsung diklik ketika pekerjaannya sudah selesai semuanya, sudah serah terima barangnya. Ketika diklik generate laporannya udah langsung jadi begitu. Seperti itu ya. Itu kalau dia menggunakan sistem. Nah, kaitannya procurement dan ERP ya. Proses procurement ini salah satu modul tadi yang saya sebutkan atau komponen yang biasanya tercakup dalam ERP ya. Nah, integrasinya ini untuk membantu otomatisasi, meningkatkan visibilitas. Artinya visibilitas ini keterlihatan datanya ya. Mengurangi kesalahan manusia dan memungkinkan pengambilan keputusan jadi lebih baik dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi karena terkomputerisasi, karena tersistem, itu semua recordnya ada begitu ya, sehingga bisa dijadikan bahan perbandingan. Nah, ini sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, karena pengambilan keputusan ini dia membandingkan data lalu dengan data terkini. Nah, dari situ nanti bisa diambil kesimpulan, kita harus mengadakan barang ini yang lebih banyak misalnya, atau justru lebih sedikit harusnya begitu ya. Nah, itu adalah salah satu manfaat juga dari procurement yang disistemkan. Kemudian sistem procurement ini nanti berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas secara operasional. Ya, karena dimudahkan ya, tidak perlu lagi nyetak-nyetak dengan berbagai macam dokumen, kemudian tidak harus datang ke kantor, tidak harus tidak harus menyiapkan berbagai macam sarana begitu ya. Cukup duduk di kantor masing-masing. Ketika perusahaan itu pengen mengadakan sesuatu, maka pihak-pihak yang siap untuk menyediakan apa yang diinginkan perusahaan bisa langsung ikut membantu atau ikut terlibat di dalam proses pengadaannya dengan cara memberikan penawaran gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, modul-modul procurement di dalam ERP ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam procurement ya. Di antaranya adalah purchase request, requisition. Ya, ini pertama adalah terkait dengan permintaan pembelian. Nah, kemudian ada purchase order, dalamnya ada pemesanan ya, pembelian. Lalu berkaitan juga dengan manajemen supplier atau pemasok ya. Lalu ada sourcing. Kemudian kontrak manajemen. Nah, ini juga sama. Kalau pengen menyediakan sesuatu ya harus jelas kontraknya ya. Kemudian manajemen gudang atau stok ya. Procurement itu sendiri
di dalam itu. Ada electronic procurement-nya, pengadaan secara atau lelang secara elektronik gitu ya. Kemudian cost and budget management. Nah, ini biaya yang dikeluarkan dan juga anggaran yang di manajemen ini seperti apa. Yaitu semuanya masuk dalam modul procurement. Jadi procurement itu bicaranya tidak hanya proses pengadaannya saja. Tadi adalah serangkaian begitu ya. Maka banyak di dalamnya. Termasuk reporting dan analisis. Kemudian project management juga masuk di dalam modul procurement. Procurementnya sendiri yang tampak bagi kita secara langsung itu adalah e-procurementnya, yaitu proses lelangnya, proses pengadaannya sudah langsung siap begitu. Tetapi sebenarnya ada yang menjadi rangkaiannya, baik itu di depan, kemudian di belakang dari proses. Artinya di depan itu sebelum dan sesudah dari e-procurement ini. Misalnya untuk pendataan suppliernya tentu sebelum pelaksanaan gitu ya. Kemudian cost and budgeting. Budgetingnya di awal, tapi costnya di belakang setelah terjadi gitu ya. Karena setelah dilakukan proses lelangnya, kemudian diadakan, kemudian dibayar gitu. Reportingnya ini bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Kalau reporting ya. Kalau analitik biasanya di akhir. Nah, inventory ini berkaitan bisa di awal, bisa juga di akhir ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi tidak seperti yang kita bayangkan sederhana begitu ya. Di ERP ingat semuanya berkaitan ya. Nah, ini proses rantai pasok yang sudah kita bahas di modul SCM ya, supply chain management. Ya, ini kaitannya ya. Ada planning, ada purchasing, ada production, ada warehousing. Nah, sebenarnya di bagian pengadaan itu masuk di planning, kemudian purchasing. Ketika dia sudah positif dibeli ya, jadinya dibayar begitu ya, dibeli gitu. Perencanaan dulu, kemudian laksanakan proses lelang pengadaannya, kemudian setelah oke, pesan dan bayar gitu ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ini kita sudah paham, kemarin kita sudah bahas ini ya, supply chain life cycle di sini. Ini adalah perusahaan pihak ketiga bisa atau perusahaan itu sendiri. Kemudian masuk ke supplier. Nah, di supplier sini, di bagian sini sebelum factory, ini ada procurement-nya, pengadaan. Jadi perusahaan ini ngadain bahan mentahnya atau bahan bakunya sebelum diproduksi begitu ya. Nah, ini pesannya berapa dan seterusnya ya di sini. Letaknya di procurement-nya sini ya. Nanti terjadilah yang namanya purchasing dan seterusnya ya. Setelah itu barangnya dikirimkan sampai baru dilaksanakan produksi. Ya, sama dengan ini ya. Jadi di sini posisinya ya di antara ini ya. Disinilah posisi procurement-nya. Nah, ada apa kebutuhan dari perusahaan nanti akan diproduksi ya, bahan mentahnya, bahan bakunya sediakan oleh supplier. Nah, supplier nyari tuh bahan mentahnya. Nah, setelah siap baru dikirimkan ke perusahaan. Tetapi melalui yang namanya proses procurement atau lelang pengadaan ya. Tujuannya buat apa? Untuk mencari nilai yang terbaik begitu. Jadi perusahaan ini bagaimana caranya seefisien mungkin mengeluarkan biaya dengan kualitas material yang bagus begitu. Ya, ini perusahaan mana, tawarin perusahaan mana nih yang sanggup nih, seminta saya punya duit sekian nih gitu kan. Saya pengen barang begini, ada yang berani nawar nggak? Saya punya uang begini. Nah, seperti itu. Siapa yang paling murah biasanya ya, dengan memperhatikan tetap kualitasnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini siklus proses procurement. Yang pertama adalah, mudah-mudahan kelihatan ya, identifikasi kebutuhan yang pertama. Kemudian milih vendor, kirim permintaan pembelian. Setelah itu membuat purchase order. Ini tadi purchase requisition ya. Kemudian kalau sudah pesan muncul invoice dan list pesanan. Ini dari supplier ya. Kemudian dari perusahaan membayar dan disimpan datanya untuk nanti diproses audit. Jadi benar nggak prosesnya gitu ya. Nah, ini siklusnya. Ketika ada lagi nanti kebutuhan masuk lagi ya. Ini kebutuhan ada lagi nih. Vendornya apakah masih tetap yang kemarin atau yang lain gitu ya. Bisa terjadi.
siklus proses dari procurement, adanya permintaan ya, kemudian permintaan penawaran kepada supplier. Jadi perusahaan itu punya kebutuhan, kemudian mengirimkan kebutuhannya itu kepada supplier. Kira-kira suppliernya sanggup nggak tadi ya, saya perlu barang ini, duit saya sekian gitu, dikirimkan penawaran, kemudian permintaan penawaran ya, kemudian dari pihak vendor atau supplier itu memberikan penawaran, ya udah saya nawar nih, kalau ini saya beraninya sekian gitu. Oke, ternyata terjadi deal gitu ya. Kalau dia deal, maka dilakukanlah pembelian oleh perusahaan, kemudian dilakukan pembayaran, kemudian barangnya diterima, dikirim oleh supplier dan diterima oleh perusahaan, kemudian bisa dilanjutkan gitu ya. Nah, gambaran lain dari siklus proses procurement ini pertama adalah purchase requisition. Jadi ada permintaan dulu, permintaan pembelian dari unit tertentu gitu ya. Kemudian memilih vendornya, lalu purchase order. Nah, ini melakukan pemesanan untuk melakukan pembelian. Kemudian notify vendor, jadi ngasih tahu ke vendor, dikasih tahu nih saya pesannya ini nih dengan uang sekian nih. Lalu vendornya setuju, kemudian dilakukan pengiriman barangnya. Setelah itu masuk ke penerimaan barang dari bagian gudang bahan baku atau bahan mentah ya. Kemudian diterima invoice-nya, list barangnya dan juga apa yang harus dibayar begitu. Setelah itu dibayar ke vendor. Bisa dengan cara seperti itu, kadang-kadang ya bisa juga dengan cara 50% dulu. Jadi sebelum barang dikirimkan, asal sudah deal begitu, barangnya disiapkan, tetapi sebelum itu dikirimkan dulu pembayaran 50%. Kemudian 50% sisanya pada saat barang diterima. Bisa seperti itu. Itu tergantung daripada kontraknya ya di perusahaan tersebut. Nah, ini gambaran lain ya. Sebenarnya sama saja proses-prosesnya itu, cuman ada yang mendetailkan, ada yang dianggap ini umum aja gitu ya. Nah, ini requirement determination. Nah, ini kejelasan dari apa yang diinginkan, ini yang pertama ya, atau permintaan tadi lah ya. Kemudian nyari sumbernya. Kira-kira vendornya vendor mana nih yang cocok ya, jadi cari-cari. Kemudian dipilih vendornya. Lalu melakukan pemesanan. Diproses pesanan, lalu dipantau sampai mana, kalau dia perlu waktu misalnya begitu ya, dipantau sampai di mana prosesnya, kemudian dilakukan pengiriman dan diterima barangnya. Kemudian invoice-nya diperiksa, tagihannya diperiksa beserta dengan barang-barangnya, cocok apa enggak nih, misalnya jumlah barang A itu sekian jumlahnya dengan harga sekian per unitnya, maka dicek jumlah barangnya benar apa enggak. Kalau sudah terverifikasi semuanya, maka dilanjutkan dengan pembayaran. Oke, banyak sekali ya gambaran-gambaran dari siklus proses procurement ini. Dan prosesnya ini namanya siklus ya, jadi dia saling berputar-putar terus. Nah, dari sini prosesnya ya. Dari requirement dulu, kemudian ini kebutuhan, permintaan, lalu cari sumbernya ya, di mana yang kira-kira bisa menyediakan begitu, atau ngumpulin orang bisa juga, kemudian memilih vendor yang kira-kira cocok. Ini bisa dengan cara penunjukan langsung atau dengan cara lelang. Ya, kemudian melakukan proses pemesanan, lalu dicek kebutuhan kita, disiapkan barang-barangnya, lalu diterima. Nah, diterima barang ini dari maaf ya, diterima dari vendor, kemudian disimpan di di gudang. Setelah itu selain disimpan juga sebagiannya kan dipakai ya. Nah, setelah itu diperiksa invoice-nya, dicocokkan dengan barang yang diterima, lalu dilakukan pembayaran. Kurang lebih sama dengan yang sebelumnya.
Nah, ini siklus umum dari procurement. Yang pertama dari bagian gudang ya. Gudang ini dia melakukan pembuatan permintaan pembelian ya. Hasilnya adalah dokumen permintaan pembelian. Dari bagian purchasing itu melakukan pembuatan dan pengiriman order. Jadi minta nih. Nah, ini dokumennya adalah purchase order ya. Jadi data pemesanan pembelian. Kemudian dari warehouse ini melakukan penerimaan setelah disiapkan gitu ya oleh vendor. Kemudian ini ada packing list dari vendor. Kemudian dia terima. Packing list ini adalah daftar yang dikirim, daftarnya sama barangnya. Kemudian ini pada saat penerimaan ya. Kemudian dicek tuh diterima, dokumennya juga ada, dokumen penerimaan berita acara lah kalau bahasa kita ya, bahwa ini sudah dicek benar gitu ya. Kemudian dari bagian accounting itu menerima invoice-nya, dokumennya adalah invoice. Kemudian melakukan pembayaran. Nah, ini adalah bukti bayar yang terkait gitu ya. Itu siklus umumnya. Kemudian siklus manual dari procurement, ini yang manual ya. Ada sales, dari sales ini dia menerima customer order, menerima pemesanan, kemudian melakukan update paperwork-nya. Ini ada waktu ya, ada jeda waktu. Kemudian mengirimkan dokumennya ini ke bagian gudang ya, menyiapkan pengiriman, kemudian membuat update lagi dokumennya. Jadi satu buah dokumen itu dikirim nih dari satu unit ke unit yang lain begitu ya, dan itu ditambahin terus data-datanya. Ini selalu ada delay gitu ya, selalu ada jeda waktu. Kemudian dikirimkan lagi ke bagian accounting begitu ya. Setelah ini diterima dan sebagainya, dikirim ke bagian accounting supaya melakukan pembayaran. Dengan update lagi nih paperwork-nya, dokumennya diupdate lagi nih. Jadi satu buah dokumen dari awal itu bolak-balik kayak terus. Nah, ini membutuhkan waktu ya. Di perjalanan berapa lama, kalau dia diantar langsung, kalau dia kirim pakai kurir dan sebagainya, itu perlu waktu. Ini siklus manualnya. Nah, kalau menggunakan sistem, maka cukup dari bagian sales yang menerima, tinggal melakukan input data atau mengupdate datanya ya. Kalau sudah selesai, bisa tinggal diupdate. Kemudian dari bagian warehouse, ketika menerima permintaan, kemudian mengirimkan dan sampai barangnya begitu, semuanya itu dilakukan melalui komputer. Jadi tersistem dalam sebuah database di sistemnya perusahaan, sehingga pada saat yang sama juga itu bagian accounting juga udah tahu yang dipesan itu apa, yang diterima oleh warehouse bagian gudang, baik itu sesuai ataupun tidak, si bagian accounting juga tahu. Maka nanti dia tinggal melakukan pembayaran sesuai dengan yang tersimpan di dalam database saja. Jadi kalau misalnya ada 10 yang dipesan, ternyata yang dikirim hanya 7, maka dia bayarnya hanya 7. Ketika sudah dikonfirmasi oleh bagian gudang, ini terimanya cuma 7 nih. Nah, dia bayarnya cuma 7 gitu. Jadi tidak perlu lagi dilaporkan, wah ini nih kurang nih, ya pakai komunikasi yang terlalu panjang, wah itu nggak perlu lagi. Dengan sistem, oke, semuanya ada di sistem sudah. Saya base-nya adalah gitu, dasarnya adalah apa yang tertera di dalam sistem. Nah, selesai begitu ya. Saya bayar berdasarkan itu. Anda kirimkan hanya 7, padahal kami minta 10, ya kami bayar hanya 7 aja. Misalnya begitu. Nah, komponen di dalam proses procurement itu ada orang ya, people. Ada proses. Kemudian ada paperwork atau record, penyimpanan data, penyimpanan dokumen atau dokumentasi dari data-data yang terkait dengan proses procurement itu. Nah, kemudian jenis proses dalam procurement ya, ini yang pertama ada direct procurement. Ini pengadaan yang dilakukan untuk tujuan produksi buat barang baru ya, berupa pengadaan bahan baku dan peralatan. Ini direct procurement. Kemudian ada indirect procurement. Ini barang atau jasa yang dibeli untuk penggunaan internal seperti perlengkapan kantor. Jadi pengadaan direct begitu, ini adalah untuk tujuan produksi. Jadi dia beli barang mentah dijadikan barang baru. Sedangkan indirect itu tuh mengadakan peralatannya untuk membantu proses. Jadi tapi itu bukan menghasilkan barang baru, justru buat dipakai gitu ya.
pengadaan juga namanya gitu ya. Kemudian service procurement, ini pembelian jasa oleh perusahaan, menyewa konsultan kah atau kontraktor untuk meningkatkan laba melalui efisiensi dan produktivitas. Jadi kita bisa aja tuh bagian dari pekerjaan di perusahaan kita itu kita serahkan kepada pihak lain begitu untuk melaksanakannya. Namanya service procurement. Kemudian ada goods procurement. Ini mengadakan barang fisik, goods itu barang fisik ya, yang digunakan untuk produksi, operasi, atau dijual kembali. Jadi bisa saja berupa sebenarnya bagian dari direct procurement tadi masuk ke goods ini juga bisa ya. Jadi dia beli barang fisik nih yang nanti itu digunakan untuk produksi, baik itu dipakai buat membantu produksi atau barang itu sendiri digunakan untuk dijual gitu. Saya beli, jual lagi gitu ya. Nah, sehingga berdampak pada profitabilitas perusahaan. Ada dapatkan keuntungan gitu ya. Karena perusahaan macam-macam ya. Ada yang beli barang jadi sebetulnya tapi dimodifikasi karena diizinkan oleh vendor, dia keluar dengan merek baru gitu, bisa terjadi ya, sehingga nilai penjualannya jadi lebih. Kadang-kadang vendor juga dia jual sendiri itu nggak laku gitu ya, tapi ketika dimodifikasi oleh sebuah perusahaan, mereka setuju aja barang mereka itu diganti labelnya begitu, karena mereka juga dapat keuntungan. Perusahaan yang mengganti labelnya tadi itu beli ke mereka juga tetap gitu ya, tapi tetap harus ada kerjasama. Dan itu tertuang dengan jelas di dalam dokumen procurement-nya. Nah, fitur dari sistem procurement itu diantaranya adalah manajemen PO, PR ya. Kemudian kalkulasi otomatis ya, dia ngitung otomatis. Ada rating untuk vendor. Kalau punya banyak vendor nanti di rate ya. Jadi mereka ini nilainya berapa begitu ya. Ketika melakukan pengadaan itu mereka cepat gak memenuhinya atau lambat atau bagaimana ya. Kemudian manajemen persetujuan pembelian. Jadi disetujuinya berdasarkan sistem aja. Pimpinan tinggal cek, ya saya setuju, klik aja setuju, accept misalnya gitu ya. Kemudian portal online untuk supplier. Nah, supplier bisa masuk ke dalam sistem juga buat ngelihat kita ini butuhnya apa. Mereka nanti tinggal melakukan penawaran begitu. Anggap saja aksesnya mereka kepada sistem kita itu sebagai bentuk permintaan penawaran gitu ya. Kemudian melakukan tender pembelian bisa langsung di sistem. Pelacakan pengeluaran jelas, kalau semuanya terdata bisa dilacak semuanya. Kemudian manajemen pengadaan. Pengadaan setiap tahun itu bisa tetap terdata dan terdokumentasi dengan baik. Nah, melalui sistem ini bisa nanti akan terlihat transparansi. Ya, akuntabilitas akan terjaga karena bisa dilihat semua datanya, bahkan mudah diaudit ya. Nah, antara lelang dan procurement ya, lelang ini jadi bagian dari procurement. Perusahaan itu pasti mengharapkan barang dan jasa terbaik dengan harga yang sesuai gitu. Sesuai itu bisa jadi harga yang lebih murah gitu. Nah, sebelum pengadaan dilaksanakan, perusahaan ini menawarkan kepada supplier atau vendor dengan harga tertentu. Jadi, saya pengen barang ini dengan spesifikasi begini-begini, tapi saya punya uangnya begini aja. Nah, siapa yang mau silahkan gitu. Nanti langkah-langkahnya banyak tuh yang akan bersedia gitu ya. Artinya oke lah, saya siap begitu untuk mengadakan ini. Dan itu banyak perusahaannya gitu ya. Nanti dipilihlah yang paling sesuai begitu. Nah, langkah-langkahnya dalam penawaran dalam sistem procurement itu pertama pengumuman proses pengadaan. Ada tuh standar prosedur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh supplier. Kemudian supplier yang kira-kira pengen gitu ya untuk terlibat dalam lelang ini, maka dia melakukan pendaftaran. Kemudian memberikan akses ke dokumen lelang. Jadi apa yang dicari oleh ke perusahaan ini yang diinginkan, nah ini dikasih ke mereka. Kemudian dari supplier melakukan penyampaian penawaran. Oke, saya menawar harganya sekian. Kemudian terjadi proses penawaran ya, ini melalui lelangnya dan negosiasi, ini opsional. Negosiasi ini bisa ditawar nih, apakah supplier merasa itu terlalu rendah harganya, dia bisa melakukan nego ya. Kemudian pemilihan supplier yang dianggap cocok oleh perusahaan. Lalu dia lakukan pemberitahuan dan pembuatan kontrak. Itu langkah-langkahnya ya. Nah, manfaat dari sistem procurement ini adalah operasionalnya jadi lebih terkendali karena dalam sebuah sistem ya.
terintegrasi langsung dengan sistem lain. Nah, ini kalau sudah bicaranya ERP, maka bagian bagian gudang nanti kalau kehabisan bahan baku, bahan mentah, dia udah masuk ke dalam sistem, bahkan sudah masuk ke dalam sistem procurement-nya, bahwa mereka membutuhkan apa dan sebagainya. Tinggal nanti itu dijadikan sebagai salah satu kegiatan pengadaan atau tidak gitu ya. Meningkatkan visibilitas dan kontrol, termasuk transparansi ya. Nah, penghematan biaya pengeluaran ya, kemudian meminimalkan tindakan kecurangan. Ini kalau berbasis sistem nanti ketahuan ya. Mitigasi risiko. Nah, kita bisa lihat memperkirakan dulu kira-kira risiko yang bakal dihadapi ini apa dan bagaimana cara menanganinya. Kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas, karena dengan sistem kita bisa melakukan banyak hal yang bisa diotomatiskan di dalam sistem dan kita bisa melakukan hal yang lain ya. Akses informasinya jadi lebih luas, transparansi dan kepatuhan lebih terjamin. Lebih inovatif dan fleksibel, karena siapapun yang memenuhi syarat bisa ikut ya. Sumber daya jadi lebih optimal, karena terutama dari sisi ketepatan, akurasi dan seterusnya ya. Otomatisasi pembayaran bisa. Kalau sudah deal, ternyata kalau menggunakan sistem host to host bisa langsung terbayar otomatis dan prosesnya jadi lebih sederhana. Nah, prinsip utama dalam procurement atau pengadaan atau lelang ini ya, yaitu adanya transparansi dan kewajaran. Kalau menggunakan lelang secara manual zaman dulu, kita kan perlu angkat tangan ya. Nih, nawar berapa nih? Angkat sekian katanya. Oke. Dihitung sampai 3, ternyata ada lagi yang nawar yang lebih rendah gitu ya. Kalau lelang-lelang jual itu lebih tinggi ya. Kan lelang beli ya. Jadi siapa yang lebih rendah itu yang akan terpilih biasanya. Nah, kepatuhan dan praktik etik. Nah, ini berdasarkan hukum dan standar operasional yang diberlakukan. Ada sesuatu yang dilanggar atau tidak, ada kong kali kong atau kerjasama antara pihak dalam dan supplier kah misalnya dan seterusnya. Nah, itu nanti harus dihindari, bahkan nanti akan ketahuan ya. Nilai untuk uang, nah di situ ada, karena apa? Karena memang belinya kan pakai uang tentu ya. Manajemen risiko di situ ada. Kemudian manajemen hubungan pemasok, nah ini berkaitan dengan para supplier. Perbaikan terus-menerus, ini adalah prinsip utama dari procurement, karena tentu saja ada bagian yang mungkin tidak sesuai dan seterusnya, itu di dalam sistem ya. Nah, itu perlu diperbaiki terus-menerus. Kemudian potensi pelanggaran dalam sistem procurement apa? Banyak sekali, bisa jadi ada manipulasi data. Nah, ini ya, ini bahaya nih kalau mengubah-ubah data dan sebagainya ya. Nah, ini harus orang yang dipercaya nih yang memegang sistem ini ya. Kemudian ada kolusi, kerjasama antara supplier dengan pihak internal supaya dia yang dimenangkan dan seterusnya. Aksesnya tidak setara, misalnya bisa jadi akses tidak setara, maksudnya apa? Tidak semua vendor atau supplier boleh ikut misalnya begitu ya. Hanya dipilih-pilih yang mana saja begitu ya. Nah, itu kan mengurangi kesempatan ya. Sistem keamanan yang lemah ini bisa dijadikan celah ya. Manipulasi dokumen kontrak, dipalsukan kontraknya, padahal tuh perusahaan punya orang dalam sendiri, cuman ceritanya punya perusahaan di luar begitu. Dan orang dalamnya ini pura-pura gitu. Ya, hati-hati nih ya, ini sering terjadi yang seperti ini. Kemudian tidak taat hukum. Nah, ini juga sama. Dokumen mati dan seterusnya, tidak punya tidak punya badan hukum dan sebagainya ya. Oke, bentuk-bentuk pelanggarannya diantaranya adalah penipuan dalam penawaran, ada bid rigging namanya. Jadi berkolusi, berkonspirasi, memanipulasi hasil lelang. Seperti apa? Contohnya adalah menetapkan harga atau alokasi pemenang, sudah ditentukan duluan pemenangnya. Jadi yang ikut lelang ini ceritanya aja begitu ya. Informasi rahasia dan penyadapan. Nah, ini menyadap informasi dari proses lelang, mencoba memperoleh informasi rahasia dari pihak lain. Nah, ini bisa melanggar hukum dan etika bisnis. Dia pengen tahu nih, apalagi pakai lelang elektronik ya. Lelang elektronik tuh nggak kelihatan. Jadi ketika penawaran, masing-masing mengirimkan penawaran. Nah, kalau curang ya seperti itu ya. Jadi menyadap menyadap penawaran orang lain supaya
ketika dia tahu orang nawar berapa, dia ngubah punya dia supaya dia beli lebih rendah sehingga dia yang dipilih gitu ya, bisa seperti itu. Memalsukan dokumen, nah ini bisa terjadi. Faktur bisa di ini, kontraknya atau sertifikat kualifikasi kalau dia punya ternyata habis sudah kedaluarsa begitu ya, cuman dirubah tanggalnya dan seterusnya, itu pelanggaran. Nah, kolusi dengan pejabat pengadaan ini nanti dikasih berapa persen begitu, nah, itu juga termasuk ya pelanggaran. Melakukan suap, oke saya kasihlah ini gitu ya, tolong saya menang gitu, nggak boleh itu. Terus konflik kepentingan, punya saham di perusahaan pemasok, nah atau sebagai rekannya, sebagai kawan ya, ya ini susah ya, ini sering terjadi yang seperti ini, maka sering dikejar nih dalam kasus-kasus korupsi ya. Pemalsuan identitas, nah, bisa dengan cara menggunakan identitas palsu atau meretas akun pengguna, mengakses punya orang gitu ya, ini bisa melakukan penipuan juga seperti ini. Penggelapan dana atau barang, nah, pemasok itu menggelapkan dana atau barang yang seharusnya digunakan dalam proses pengadaan. Barang yang dikirim kurang misalnya dan seterusnya, atau diganti barangnya dan lain-lain. Nah, ini semua bentuk-bentuk pelanggaran dalam pengadaan. Jadi pengadaan itu bukan dari sisi prosesnya saja begitu pada saat dia melakukan penawaran dan deal gitu, tetapi juga sampai dengan barangnya diterima. Oke ya, kalau ada pertanyaan nanti silahkan tuliskan di komentar ya. Ini simpulannya adalah bahwa procurement itu bisa menjadi bagian dari proses produksi ya, yaitu pada bagian purchasing. Sebelum melakukan purchasing tentu dilakukan purchase requisition, yaitu ada permintaan dulu, biasanya berasal dari gudang yang menyampaikan kondisi stok bahan baku, bahan mentah untuk produksi yang sudah menipis misalnya, kemudian dilakukanlah pengadaan atau procurement, lelang, dengan cara menawarkan kepada vendor yang kemudian vendornya melakukan penawaran dan disetujui, terjadilah deal sehingga nanti diadakan barangnya, dikirimkan ke perusahaan, kemudian dicek oleh bagian gudang sesuai dengan permintaan dan invoice yang dikirimkan. Setelah beres semuanya, lalu bagian accounting akan melakukan pembayaran kepada supplier atau vendor. Kemudian produksi dijalankan dan berlaku seperti itu terus-menerus selama perusahaannya ini masih memerlukan. Dan dalam proses itu tidak boleh terjadi yang namanya pelanggaran seharusnya ya. Nah, dengan adanya sistem procurement berbasis komputer, maka lebih mudah semua dilakukan proses-proses tadi. Yang tidak bisa dilakukan dengan mudah melalui sistem itu adalah hanya pengiriman barangnya saja. Adapun proses-proses lainnya semuanya bisa dilakukan menggunakan sistem. Semuanya bisa terdata, terdokumentasi dengan baik, dan bisa kita lihat sejarah atau histori dari pengadaan-pengadaan sebelumnya, termasuk juga laporan-laporannya, dan dari laporan-laporan yang sudah ada tersebut bisa digunakan untuk perusahaan nanti mengambil keputusan. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke materi yang ke-18, yaitu bagian sales and marketing.